Oke, selamat sore menjelang malam, sahabat petani Nextbio. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Agus. Beliau adalah pemilik dari rumah ini yang wow luar biasa ini, padinya udah besar-besar. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore Bu Devi, ya. Selamat datang di rumah kami. Iya, luar biasa nih Pak. Wah, ya. Tadinya kita nggak menyangka, ini kan kita iseng-iseng ya Pak ya, awalnya dengan menggunakan, kita nyoba di pekarangan rumah tanpa diolah, awalnya nggak dibajak, nggak diapa. Kita kasih bibit padi Gamora. Ini adalah bibit organik yang amfibi, bisa di tada hujan, bisa di tanah sawah. Kemudian kita menggunakan hanya 100% pupuk Nextbio ya Pak ya. Betul. Dan sekarang hasilnya luar biasa nih. Aduh, saya happy banget nih Pak. Oke Bapak, mungkin boleh memperkenalkan diri Bapak sebelumnya. Baik. Terima kasih Bu Devi. Selamat sore rekan-rekan, Bapak Ibu petani Nextbio. Jadi perkenalkan, nama saya Agus Susanto, saya tinggal di Komplek Perumahan Raffles Hill Cibubur. Saat ini kita ada di Cibubur. Jadi area ini sebelumnya bukan sawah ini Bu, tetapi ini pekarangan biasa. Pekarangan banyak batu kan Pak? Iya, banyak batu, kan, ada tanaman apapun itu sama istri saya ditanam. Ada nangka, ada belimbing, ada jeruk, ada berbagai tanaman. Karena semrawut, akhirnya saya potong semua. Saya babat, saya bersihin. Kemudian saya ingin tanemin padi. Nah, saya dengar ada padi ajaib, ada padi amfibi yang bisa hidup di air dan di darat. Saya ingin coba menanam itu di pekarangan saya. Dan saya ingin membuktikan bahwa menanam padi itu tidak sulit. Menanam padi itu mudah. Sehingga saya putuskan untuk saya bersihin, ya, tanpa diolah. Begitu sudah bersih, langsung saya tanam aja. Digecik gitu, masukin. Saya ingat betul pada saat itu Pak Agus. Pak Agus itu tanahnya nggak diolah Pak Agus, cuma ditanam begitu aja. Ya Bu, namanya juga nyoba. Saya pun juga nggak expect sama sekali, ini 2 bulan umurnya dan tumbuh subur banget. Dan ini benar-benar kita nggak pakai pupuk chemical sama sekali, hanya menggunakan soil treatment pada saya itu tuh sempat ya Pak ya? Iya, sempat soil treatment di awal dan juga pupuk vegetatif dan ini generatif, nanti kita lanjut generatif ya, karena sudah mulai ada yang udah berbulir. Pak, boleh nggak ceritakan apa sih awalnya, apa ya tujuannya? Awalnya iseng-iseng aja mau mencoba bibit ini dan kita tuh nanti akan mengembangkan urban farming sebenarnya, karena kan isu sekarang ini emang food security ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa cerita tujuan awalnya seperti apa Pak? Jadi ini diinspirasi karena adanya bibit unggul yang bisa hidup di sawah ataupun di darat, dan juga karena ada pupuk yang luar biasa Nextbio, pupuk organik. Nah, dari 2 hal itu saya berpikir, wah ini lahan saya bisa dicoba ini bisa disulap menjadi sawah. Kalau ini bisa menjadi sawah, masyarakat akan menanam seperti hal ini akan dampaknya luar biasa bagi ketahanan pangan nasional. Nah, oleh karena itu saya coba, saya bersihin, saya tanam sendiri. Semua dikerjakan oleh kami sendiri. Saya, keluarga saya, istri, anak, dan nggak pakai dibajak teman-teman. Tanpa dibajak. Ini hanya dibersihin, terus dilubangin, dimasukin benihnya, langsung tumbuh dengan sendirinya. Saya aja waktu itu tuh sempat ragu, emang bisa tumbuh Pak tanpa disebut. Tapi ternyata ya itu kalau kita nggak nyoba kita nggak akan tahu. Betul. Dan memang kan saat ini kesulitan kita dan isu utama kan memang food security Pak. Kalau setiap kakak dia mau nanam seperti ini, saya rasa kita nggak perlu impor beras. Kita nggak bisa swasembada beras gitu, karena dulu saya tinggal di Jepang juga Pak. Di Jepang itu setiap kakak, setiap halaman itu juga mereka nanam padi Pak. Jadi untuk kebutuhan mereka sendiri. Gitu. Luar biasa. Itu kami mimpinya juga seperti itu Bu Devi. Jadi ini saya ingin mencoba dan membuktikan
serta memperkenalkan ke masyarakat bahwa menanam padi itu tidak sulit. Gampang banget kan? Sangat mudah. Cuma dan tidak perlu lahan yang besar, tidak perlu sawah. Cukup di pekarangan kita masing-masing dengan sinar matahari yang cukup. Langsung bisa ditanam. Dan ini saya sudah membuktikan. Saya tidak bukan petani, saya tidak punya background petani sama sekali. Orang kita iseng awalnya. Iya, saya belajarnya hanya dari YouTube. Gimana sih nanam padi itu, pemupukannya bagaimana dan sebagainya, jaraknya berapa, semuanya dari belajar dari medsos. Dan saya praktekkan, saya jalani sendiri, tidak melibatkan orang lain, kecuali untuk ini ya, pada waktu membersihkan lahan dulu, saya panggil tukang. Yang lain-lain mulai dari nanam, kemudian menyirami, memupuk itu saya sendiri dan keluarga menangani ini. Dan ini jadi bisa. Patut dicontoh nih, mungkin nanti juga kayaknya kita perlu terus sosialisasikan untuk urban farming ini ya, karena untuk para pensiunan, bahkan anak-anak muda pun juga bisa nanam di rumah sebenarnya. Dan yang penting pakai pupuk yang tepat sih, Pak. Pupuk yang luar biasa. Ya, jadi selain kami ingin merubah suatu image bahwa menanam padi itu sulit, ya ternyata sangat mudah. Juga kami ingin merubah image bahwa namanya garden itu not only grass, nggak hanya flower, tetapi juga apa namanya padi. Indah banget kan ini. Jadi ini banget. Kami perkenalkan sebagai konsep rice garden. Rice garden. Jadi kami menanam padi ini untuk bisa menghasilkan beras dan juga bisa dinikmati sebagai garden. Kami setiap hari ada di sini. Kalau malam makan malam ada di sini. Berasa asik banget kan, Pak. Happy. Dan satu lagi nanti insya Allah kita akan ngembangin mesin ya, Pak ya. Khusus untuk skala rumah tangga yang bisa nyelap sendiri tuh, jadi beras, jadi dari gabah langsung beras langsung kita pakai sendiri. Betul. Jadi ini semua kebutuhannya untuk skala kecil, untuk skala rumah tangga, mulai dari proses menanam sampai memanen sampai ke proses mengupas gabah menjadi padi. Itu kita sudah siapkan alatnya kecil, portable dari listrik, nanti tinggal dipanen, dimasukkan ke alat giling tersebut, jadi beras langsung siap dimakan. Nah nanti kalau pada saat panen kita akan uji coba Bu mesinnya Devi harus ke sini. Nah ini dan ongkos produksinya juga sebenarnya dengan menggunakan pupuk Nextbio ini sangat-sangat kecil sekali, karena pupuk Nextbio ini kan kelebihannya untuk soil treatment dibandingkan dengan kita menggunakan kapur. Untuk kapur kan hanya untuk menaikkan pH tanah, Pak. Soil treatment Nextbio ini kan ada humus, ada mikroba premiumnya, kemudian ada pengurai zat kimia sehingga menggemburkan tanah dan menyuburkan tanah. Makanya even ini kemarin nggak dibajak, dengan dikasih soil treatment tetap bagus gitu kan. Nah ini suatu kebanggaan tersendiri juga sih, Pak, buat kita gitu ya, untuk Nextbio. Mudah-mudahan bisa jadi salah satu solusi. Kemudian vegetatif pada masa pertumbuhan dan generatif kita pada masa pembuahan. Kelebihan sebenarnya dari Nextbio ini, Pak, adalah teknologi nano. Kalau pupuk yang tidak berteknologi nano itu kan penyerapannya melalui akar, kemudian proses fotosintesis naik ke daun. Nah ini pupuk Nextbio teknologi nano ini kenapa bisa terserap begitu bagus seperti ini, Pak? Karena jumlahnya 1/10 juta partikel lebih kecil dibandingkan pupuk biasanya, sehingga dia mudah diserap oleh akar, batang, dan daun tanpa proses fotosintesis. Jadi dengan adanya problem sekarang ini ada climate change, kemudian perang bahan baku pupuk itu kan banyak dari Rusia, dari Kanada, yang otomatis itu sekarang ini juga logistiknya sulit logistiknya sulit sehingga ada kelangkaan pupuk. Itu terjadi tidak hanya di Indonesia, Pak, terjadi di seluruh negara. Untuk itu saya juga sebagai Ketua Umum Himpunan Petani Seluruh Indonesia HPSMI mencoba mencari solusi nih, Pak, gitu kan. Bagaimana kita memproduksi pupuk organik tapi dengan bahan baku semuanya ada di Indonesia sehingga kita tidak perlu lagi untuk impor. Itu tujuan dari saya awalnya dan alhamdulillah
kita uji coba di 17 provinsi, semuanya berhasil. Itu suatu hal yang apa ya, menggembirakan sih buat saya gitu. Ini saya uji coba di lahan saya, ternyata bagus hasilnya. Bisa gitu, tanpa di lahan sawah. Benar-benar teknologi. Ini tadi kan ada berbatu kan Pak. Betul. Ini tanah ini di dalamnya tuh macam-macam tuh, ada puing-puing, ada batu. Jadi sebetulnya masih belum bersih juga. Belum bersih. Nggak sekelas sawah beneran. Tapi hasilnya ya cukup bagus, sangat bagus ya. Ya mungkin karena teknologi nano tadi ya, karena itu kan dipecah jadi kecil-kecil ya. Per nano, sehingga dia bisa langsung terserap oleh daun, oleh stomata, langsung masuk langsung ke tumbuhnya. Sehingga langsung bisa berkembang. Dan kita juga punya fungisida food grade Pak, Nexbio juga, yang untuk bakterisida, virusida dan fungisida, sehingga menghilangkan berbagai penyakit yang tumbuh menghalangi. Nah ini nggak ada gangguan penyakit apapun nih Pak ya, alhamdulillah ya. Mungkin karena ada tembok ini. Dan tapi biasanya, ini awalnya dulu begitu sini dibersihin, saya siram dengan soil treatment. Saya nggak begitu melihat itu takarannya, pokoknya saya campur aja supaya cukup untuk lahan sini disiram. Saya tunggu beberapa hari. 1 kilo untuk ini dicampur 100 liter, itu bisa untuk 1 hektar ya. Kemudian 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali itu saya semprot dengan pupuk organik yang Nexbio ini. Yang vegetatif ya. Yang vegetatif. Seminggu sekali. 2 minggu sekali. Loh, padahal harusnya seminggu sekali nih Pak. 2 minggu sekali aja udah begini nih. Harusnya penggunaannya seminggu sekali, 7 hari sekali. Seminggu sekali ya. Iya, seminggu sekali. Sekarang ini udah mulai kelihatan bunganya, kelihatan buahnya, baru saya ganti dengan pupuk organiknya. Yang coklat ini apa namanya? Vegetatif. Generatif untuk pembuahan. Ya, ini padahal hanya 2 minggu sekali ya, sebenarnya penggunaannya seminggu sekali Pak. Nah kita juga ada satu lagi Pak, sebenarnya Nexbio Plus, mungkin nanti akan saya kasihkan, itu harusnya juga 1 bulan sekali. Ini belum dikasih Nexbio Plus Pak. Bapak bisa bayangin kalau dikasih Nexbio Plus yang itu untuk ZPT semacam dan Hayati gitu booster untuk bisa lebih banyak lagi hasilnya. Dan saya tuh punya cita-cita Pak, Indonesia bisa kembali seperti dulu. Kalau sekarang maksimal 7 ton, kalau kita bisa menghasilkan 1 hektar 11-12 ton itu kan tidak mungkin kita bisa swasembada beras Pak. Kemandirian pangan. Kemandirian pangan itu bisa dimulai dari masing-masing individu, masing-masing rumah tangga. Betul, saya ingin memulai dari sini. Dan saya bisa membuktikan bahwa menanam padi itu nggak sulit, nggak sulit, bisa. Dan murah ya Pak, pupuknya murah. Itu sangat murah sekali untuk pupuk ini. Terus ada biaya? Nggak ada biaya apa-apa. Iya, betul. Dan ini kalau dikalkulasi dengan luas seperti ini, sekali panen itu akan menghasilkan kurang lebih 400 kilo. Gabah. Gabah ya? Nanti kita lihat ya Pak ya. Kalau dijadikan beras ya kemungkinan sekitar 350 kilo. Konsumsi kami sekeluarga itu setahun sekitar 150 kilo. Nah, ini artinya sekali panen ini bisa untuk 2 tahun. Untuk makan keluarga saya 2 tahun. Sahabat petani Nexbio, makanya kita nanam di rumah. Di pot pun bisa nih, pakai bibit gamora. Bibit amfibi kita, dan dikombin dengan pupuk teknologi nano Nexbio. Itu hasilnya luar biasa. Pak Agus yang hanya memakai 2 minggu sekali. Padahal sebenarnya penggunaannya 1 minggu sekali. Dan ini saya tanam masa kemarau, sama sekali nggak pernah ada hujan. Oh iya, kemarin ditanam pada masa kemarau ya, pada saat panas-panasnya kan gitu. Jadi tapi memang umur 0 sampai 1 bulan itu kita agak intens untuk membasahi karena dia masih lemah ya. Kecambahnya nggak kuat kalau tidak dibantu dibasahi tanahnya. Artinya sebenarnya kalau kita di rumah itu punya 50 meter persegi aja udah bisa untuk beras kita sendiri berbulan-bulan. Untuk konsumsi 1 keluarga udah bisa. Udah bisa kan gitu, makanya ini luar biasa nih Pak. Ini dengan luas ini sudah kita hitung ya akan bisa kami gunakan
untuk konsumsi 2 tahun. 2 tahun. Ya. Jadi Satu kali tuh 3 bulan. Satu kali tanam. Satu kali tanam nih. Ya, mungkin 1 tahun kalau kita efektif bisa 3 kali atau 4 kali tanam. Artinya kita bisa surplus. Dan kalau satu keluarga bisa surplus keluarga yang lain, kalau seluruh masyarakat menanam seperti ini, itu dampaknya luar biasa bagi Indonesia. Betul. Ya. Nah, ini kita mencoba untuk mencari solusi ya dari sesuatu. Kita memang harus mencoba, Pak. Kalau kita nggak coba, kita nggak pernah tahu gitu kan. Jadi dari sesuatu hal yang simpel, kita punya lahan tuh jangan dibiarkan tidur. Alhamdulillah ini juga nggak ada tikus ya, Pak ya. Nggak ada tikus. Jadi ini Pak pengalaman petani kita yang kita udah demplot di 17 provinsi ya, yang menggunakan pupuk Nextbio ini, tikus dan hama nggak mau deket, Pak. Karena memang benar-benar kita full organik. Dan yang paling penting, kenapa sih kita mesti harus back to move to organik ya? Karena kesehatan, masalah kesehatan, Pak. Jadi salah satu program karena ada stunting itu kan karena pemenuhan gizi. Ketika kita pakai organik, bener-bener sehat untuk kita semuanya, sehat untuk kantong juga, karena lebih ngirit loh. Nanti ini kalau hasilnya tidak harus semuanya jadi ini bisa jadi gabah juga, Pak, ditanam lagi kan gitu. Ya, ini yang pesen dari saudara teman-teman udah banyak. Nanti saya minta gabahnya tanam. Ya, saya kira ini perlu diperkenalkan juga ke masyarakat supaya ada kesadaran untuk menanam padi. Ya, saya kira ayo kita mulai menanam padi di rumah masing-masing. Karena sekali lagi menanam padi itu tidak sulit. Bayangan kita menanam padi itu kan di sawah. Perlu pengairan yang rumit ya, perlu dibajak, perlu ini dan sebagainya. Nah, itu ternyata di pot pun bisa. Di pot bisa. Tuh, itu ada sebelah sana tuh ada di pot juga. Pertama kali ini saya uji coba di pot, Bu. Jadi sebelum saya tanam di sini, saya tanam di pot kayak apa sih? Begitu saya tanam hanya 3-4 hari itu langsung keluar. Tumbuh, seminggu udah cukup panjang, 1 bulan udah cukup tinggi. Dari situlah saya berkeyakinan tanah saya ini bisa dibuat untuk menanam padi. Nah, ini saya putuskan, oke, kita tanam padi. Jadi sekali lagi menanam padi itu tidak sulit, apalagi sekarang sudah ada jenis-jenis varian padi yang bersifat amfibi yang bisa hidup di darat atau di sawah berair, dan juga sudah ada pupuk yang sangat murah. Pupuk ini sangat murah, teknologi nano dan sehat juga, dan juga mudah diserap oleh akar, batang, dan daun tanpa proses fotosintesis. Jadi mau di musim kemarau pun juga kemarin kita bisa ya Pak. Dan ini saya buktikan, saya menanam di musim kemarau sama sekali tidak ada hujan. Tidak ada hujan. Jadi ini nggak ada pengairan di sini. Ya kalau padinya mulai lemes, mulai stres tuh, baru kita siram. Kita siram aja. Nah, nanti kita akan jual satu paket nih untuk setiap keluarga gitu. Ada bibitnya, ada pupuknya, ada soil treatment, dan juga ada Nextbio Plus, juga fungisida. Ayo semua ibu-ibu yang ada di rumah, kita nanam padi. Dan nanam apa aja, bawang juga Pak. Mungkin nanti kalau kedua lagi Bapak mau nanam padi lagi, kita coba bajak Pak. Kemarin nggak sempat dibajak soalnya. Sama sekali nggak dibajak. Sama sekali nggak dibajak, cuma dikasih soil treatment aja. Ini mungkin nanti kita coba dipaco gitu kan, supaya mungkin lebih sehat lagi tanahnya. Atau nanti kita tanemin lagi bawang Pak. Bawang kan value-nya juga cukup lumayan besar gitu. Saya bisa bayangin kalau setiap kakak di rumah mau menanam padi seperti ini, kita luar biasa Indonesia. Indonesia itu tanahnya subur. Tapi memang Pak sekarang ini kan banyak tanah yang karena penggunaan chemical sehingga menurun produktivitasnya. Itu yang perlu kita carikan solusi. Menginspirasi Pak. Betul. Jadi ini kita lihat di lingkungan saya ini kan banyak sekali lahan-lahan yang kosong. Masing-masing rumah punya lahan untuk garden. Nah, ini kalau tanami padi itu luar biasa.
dampaknya kepada keluarga itu sendiri, baik dari aspek estetikanya ya. Ya, estetikanya jadi ini kita melihat ini asik. Wah, kalau sore-sore ini garden, ya. Ini sore-sore aja asik banget ini. Ya, samping itu juga bermanfaat menghasilkan bahan pangan. Bisa dikonsumsi untuk keluarga sendiri atau bisa dikomersilkan, dijual jika dibutuhkan. Dan isu food security nggak akan pernah kena Indonesia kalau kayak gini. Kalau setiap kakak mau nanam ya Pak, cukup 50 meter persegi lah. Karena waktu saya tinggal di Jepang tuh Pak, semua kakak rata-rata di depannya ada tanaman padi Pak, gitu. Yang di desa ya, kalau di Tokyo emang sulit perkotaan. Tapi even itu perkotaan juga sebenarnya di pot aja bisa gitu kan, ditanam gitu. Nah ini bibit kita yang luar biasa dengan kolaborasi dengan pupuknya juga sangat murah. Oh ya, satu lagi yang pingin kita promosikan ya ke teman-teman, ke petani, ke ibu-ibu di rumah bahwa organik itu nggak mahal. Organik itu nggak mahal sebenarnya. Kalau mungkin di supermarket kan organik lebih mahal Pak harganya. Ini ya berasnya. Tapi pupuknya lebih murah. Nah ini makanya. Saya sudah membuktikan. Karena itu satu saset itu bisa untuk berapa tangki? 20 liter. 20 liter. Satu box ada 20 liter saset. itu saya semprotkan udah semuanya, udah selesai. Dan itu cukup seminggu sekali. Bapak nyiramnya berapa hari sekali nih? Kalau inget aja. Kalau inget. Oh, bayangin coba nanam padi lupa. Semudah yang dibilang Bapak. Ya udah siram kalau sempet. Terus pupuknya 2 minggu sekali juga. Padahal pupuk ini mungkin kalau seminggu sekali lagi lebih dahsyat lagi Pak. Plus nanti kita yang kedua nanti ya Pak, kita uji coba lagi. Kita bandingkan dengan yang pertama, kita olah dulu tanahnya, kemudian pakai soil treatment. Kemudian pakai Nextbio Plus dan juga fungisida. Fungisidanya juga disemprotnya baru berapa kali Pak? Baru 2 kali. Baru 2 kali. Fungisida tidak perlu setiap memang minggu. Ini tantangannya adalah di rumput ya. Oh ya, gulma. Perlu effort untuk. Tapi nggak apa-apa Pak, biarkan aja gulma. Kan nggak terlalu ini ya. Ya, membersihkan rumput. Tapi ini saya bersihkan sendiri sambil olahraga. Jadi dengan menanam ini untuk estetika, untuk keindahan rumah ini, kemudian untuk kesehatan karena ada aktivitas fisik. Saya dan keluarga yang tadinya hanya tidur-tiduran aja. Udah pensiun ya Pak? Sekarang belum pensiun. Ada aktivitas untuk bersih-bersih tanaman ini. Jadi ini manfaatnya luar biasa. Saya kira ayo Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya mulai untuk menanam padi. Jadi selama ini mungkin rekan-rekan mengenalnya nanamnya ya nanam bunga, nanam rumput. Sekarang menanam padi. Dan itu sangat mudah. Sangat mudah. Nah nanti untuk bibitnya dan juga pupuknya bisa dan juga alatnya bisa dibeli di Nextbio Official, di Shopee, Tokopedia, TikTok dan sebagainya macam ada. Silahkan ibu-ibu, ayo kita menanam. Saya pun juga di rumah nanam bawang Pak. Nanam bawang, gampang, pagi-pagi tinggal nyemprotin aja gitu loh. Dan ini pun juga sangat murah sekali ya Pak. Karena 25 saset bisa untuk 500 liter kan, bisa untuk sampai panen sebenarnya satu box gitu. Satu box kalau hanya rumah sekian gitu. Jadi sangat murah, hemat dan ini sambil sehat melihat mata memandang. Jadi ini tadi dari Nextbio akan disiapkan end to end untuk penanaman padi ini ya Bu, dari mulai proses nanam bibitnya, kemudian pupuknya, sampai kepada pengolahannya, pasca panen nanti penggilingannya. Terus sampai menjadi beras dan siap dimakan. Itu luar biasa. Saya kira itu nanti akan sangat membantu untuk menciptakan ketahanan pangan. Ya, kata namanya food security atau ketahanan pangan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab negara, tetapi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Dan kita mulai dari rumah kita masing-masing. Dengan model hanya pot saja, jadi nggak perlu takut nggak ada beras nantinya gitu. Karena isu di
dunia sebenarnya food Yeah. security itu kan kekurangan bahan pangan, kemudian karena climate change dan juga kondisi perang saat ini ya gitu. Dan kita nggak perlu takut lagi karena bahan-bahan pupuk pun juga semuanya ada di Indonesia Pak yang kita bikin ini. Dan tidak ada import sama sekali sehingga kita bisa benar-benar swasembada apapun yang terjadi around the world kita tetap bisa menanam dari rumah. Iya. Dan Pak Agus ini juga beliau dari UGM, beliau ada direktur Direktur Chief Executive Indonesian Project Management di Universitas Gadjah Mada. Dan kita juga berkolaborasi dengan Universitas Gadjah Mada untuk membuat Gamora ini bibit unggul ya, bibit unggul amfibi, bisa di tanda hujan, bisa di tanah sawah. Kemudian kita transfer teknologi untuk nanoteknologi, membuat pupuk soil treatment, pupuk vegetatif generatif, dan juga kita ada fungisida yang semuanya organik dan food grade. Itu yang paling penting untuk kesehatan kita ya Pak ya. Jadi pupuknya seperti ini ya Bu ya. Ini bahannya dari apa nih? Itu pupuk organik ini. Komposisinya lengkap Pak. Jadi sudah ada NPK, ada makro, mikro, dan juga 16 nutrisi. Kalau kita kan makhluk hidup juga butuh nutrisi ya Pak ya. Itu semuanya udah lengkap. Jadi kalau udah pakai pupuk ini sudah nggak perlu pakai pupuk yang lainnya karena dalam satu box sudah lengkap semuanya. Jadi ini bukan pupuk kimia, bahannya dari organik, tanaman organik, sisa tanaman yang ada itu ya Bu. Diolah menjadi pupuk. Kemudian digunakan untuk memupuk padi ini. Dan sudah berizin dari Kementerian Pertanian. Sudah berizin ya. Ini bibitnya juga sudah berizin Pak. Tinggal nanti ditunggu ya mesinnya, mesin skala rumah tangga dan harganya sangat murah sekali. Mesin untuk menggiling padi. Menggiling padi di rumah. Ya, kalau menggiling padi bayangan kita kan kalau di sawah harus itu besar, penggilingan padi besar ya. Itu kemudian, nah ini kan mesin-mesin yang kecil, yang portable, berbasis listrik. Ya, saya kira sangat membantu. Ya, Bismillah. Bismillah ini, kita berjuang Pak. Artinya kita cari solusi. Saya ingin membuktikan bahwa menanam padi itu complicated ya. Ternyata enggak itu. Setelah saya jalani enggak. Dan ini penanaman yang pertama. Insya Allah bulan depan mungkin 1,5 bulan lagi sudah panen. Kita akan siapkan alat untuk panennya, untuk penggilingan sampai menjadi beras. Nah, kita akan perkenalkan kepada rekan-rekan petani dan seluruh masyarakat Indonesia. Nanti kita akan ganti-ganti tuh. Mungkin yang kedua masih padi. After itu kita nanam bawang Pak. Bawang, ya. Kemarin saya sudah coba itu di situ. Bawang. Di pot kecil. Di pot kecil juga. Ada saya nanam bawang. Ya, dan bagus juga hasilnya. Iya. Tapi ini karena lagi padi ya sudah saya teruskan dulu padinya. Iya, ini udah mau maghrib nih. Terima kasih nih Pak Agus, para petani. Ayo ibu-ibu juga kita nanam di rumah ya. Kita galakan urban farming, padi garden, dimanapun kita bisa menanam, nggak sulit, gampang menanam itu. Dan juga kita happy juga Pak. Lihat begini, very asri banget ya. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama, nanti kita tunggu lagi sebulan lagi. Ini baru 2 bulan, sebulan lagi kita panen, kita lihat bersama alatnya yang untuk skala rumah tangga. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu kontribusi kita Pak untuk ketahanan pangan Indonesia. Dan juga bermanfaat untuk banyak orang ya. Terima kasih sebelumnya. Baik. Jadi oleh karena itu mari kita lakukan gerakan menanam padi. Dari rumah masing-masing. Sangat mudah. Sangat mudah. Nanti kita bisa bikin Next Bio Academy. Kita teaching ya, sebenarnya sangat mudah banget sih, tinggal nanam dan sebagainya macam. Tapi nanti kita akan bikin Next Bio Academy untuk ibu-ibu Pak di kakak ya. Setiap kakak. Ya Bismillah. Terima kasih Pak Agus. Mudah-mudahan bermanfaat untuk banyak orang.